Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kemarin ada sebuah kabar yang menyampaikan bahwa Zionis akan segera melakukan eksekusi kepada tahanan Gaza. Saya nggak tahu apakah eksekusinya itu dilaksanakan sedikit demi sedikit atau sekaligus. Tapi karena bertempat di Zionis, wilayah Palestina yang sudah dikuasai oleh mereka, maka mungkin kemungkinan besar dilaksanakan eksekusinya sedikit demi sedikit. Setelah Zionis membantai warga Gaza sejak 8 Oktober berarti ya, sampai hari ini pun masih terjadi kegagalan terbesar ya, umat muslim secara keseluruhan. Maka pembantaian tahanan Palestina ini akan menjadi kegagalan kedua terbesar. Dan sebenarnya ada alasan mengapa Zionis harus melakukan ini. Karena salah satu wujud kenapa 7 Oktober terjadi adalah untuk pertukaran tahanan yang dilakukan HMS dengan Zionis Laknatullah itu. Bertahun-tahun para tahanan disiksa. Dan sekarang mereka merencanakan untuk eksekusi mati karena mereka tidak menginginkan 7 Oktober itu terjadi. Wallahu alam apakah umat muslim akan segera bersatu atau tidak. Saya harap para pejuang bisa segera bersatu untuk menghentikan pembantaian terhadap tahanan Palestina. Dan tentu saja kita yang berada di bawah pemimpin munafik yang memberikan profit ke pemerintah Amerika di BOP atau dengan hubungan ekonomi, adalah salah satu umat muslim yang entahlah apakah mata dan telinganya tertutup, atau hatinya mungkin sudah membatu. Hanya Allah yang paling tahu tentang hati manusia. Tapi wujud ketidakmampuan kita untuk melawan adalah wujud kelemahan dari kita sendiri, wujud membatunya hati manusia itu sendiri. Saking tidak mampunya dia melihat dirinya berada dalam kesalahan karena berada di bawah seorang pemimpin yang membiayai orang lain untuk melakukan kezaliman dan membuat kita terjerumus ke dalamnya. Kemarin sih ingat ya, ada seseorang yang membahas tentang bahasa sebagai alat penjajahan lewat bahasa. Seperti kata pemerintah, padahal seharusnya mereka itu adalah pelaksana mungkin ya, bukan pemerintah tapi pelaksana. Jadi karena kalimatnya pemerintah, jadi seakan-akan mereka memegang otoritas terbesar. Meskipun secara undang-undang dasar bertentangan dengan undang-undang dasar ya, karena UUD 1945 itu menjelaskan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kayaknya itu pasal 1 ayat 1 mungkin. Saya lupa. Tapi jadi kata pemerintah itu sebenarnya memang berlawanan dengan undang-undang itu sendiri, undang-undang dasar itu sendiri. Juga hakikat pembukaan berarti. Yang menarik itu seorang itu kayaknya
dosen luar negeri mungkin dia, ketika dia mendengar kata Middle East atau Timur Tengah, dia nggak sepakat gitu. Menurutnya kata Middle East itu penjajahan bahasa penjajah. Saya kira dulu cuman saya yang tidak mengerti arti itu. Ternyata memang ada keanehan di dalamnya. Dulu saya merasa aneh gitu. Timur Tengah dari siapa? Timur Tengah dari siapa? Kalau timur dari Palestina kan kita, Wakanda. Ternyata maksudnya Timur Tengah dari Inggris katanya. Ternyata yang bahasa penjajah ya. Saya kira cuma saya yang merasa aneh dengan kalimat Timur Tengah itu. Ternyata itu memang kalimat penjajah. Saya juga teringat ya, tadi saya membaca, kebetulan lewat, yang menyebutkan tentang bandar udara JFK. Saya cuma penasaran kenapa nama bandarnya itu JFK gitu, John F. Kennedy, di New York ya. Dulu sebelum JFK namanya kayaknya bandar udara internasional New York kayaknya, atau nama lapangan golf ya kalau saya nggak salah. Tapi 1 bulan sejak JFK ditembak itu langsung diganti jadi bandar udara John F. Kennedy untuk menghormati beliau katanya. Tapi itu bohong sih. Bohong. Karena itu sebenarnya semacam ancaman gitu. Sebenarnya itu sebuah peringatan bagi seluruh presiden Amerika sebenarnya. Kalau kalian melawan Zionis, kalian akan berakhir seperti JFK. Kalau kalian bertentangan dengan Zionis, maka kalian akan berakhir seperti JFK. Dia bisa menembak kamu di tengah kerumunan orang. Meskipun sejak itu kayaknya presiden mulai memakai mobil anti peluru kalau nggak salah ya. Tapi sudahlah, banyak bahasa penjajah di sekitar kita hanya untuk memanipulasi pemikiran atau otak manusia. Dan mungkin inilah wujud sulitnya kenapa manusia itu sulit bersatu gitu. Karena otak kita itu udah dijajah lewat bahasa, dan itu membuat perilaku kita terasosiasi dengan bahasa itu. Dan inilah yang membuatnya menjadi sulit untuk memerangi keadilan. Terkecuali umat muslim, seharusnya ya, terkecuali umat muslim. Karena umat muslim itu harus berlandaskan kepada Al-Quran yang dia baca. Ketika Al-Quran sering kamu baca dan kamu paham artinya, berapa kali Allah larang ketidakadilan itu terjadi, berapa kali Allah melarang perbuatan zalim, berapa kali Allah mengingatkan kamu untuk berlaku adil bahkan kepada orang yang kamu benci. Makanya umat muslim itu salah satu golongan manusia yang seharusnya mampu melawan Zionis. Justru karena sholat, justru karena Al-Quran, justru karena hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang telah memperingatkan kita. Jadi kemarin saya membaca sesuatu gitu. Kenapa umat muslim itu kuat gitu? Justru karena sholatnya. Karena umat muslim melakukan hal yang sama, mengatakan hal yang sama di waktu yang sama, di waktu yang sudah ditentukan. Untuk beberapa daerah sama ya. Sulit juga membuat kalimatnya ini. Alhamdulillah ya Allah. Jadi umat muslim itu menjadi kuat gitu karena persamaan itu. Dan orang yang mengatakan di video itu resonansi yang dikeluarkan dari umat muslim itu menjadi kuat gitu karena mereka melakukan sesuatu yang sama di waktu yang sama yang sudah ditentukan sesuai daerahnya masing-masing gitu kan. Karena waktu sholat kan berbeda tiap tempat, tapi orang yang di tempat yang sama melakukan hal yang sama gitu. Nah, resonansi itu menjadi kuat gitu, makanya umat muslim itu kuat gitu. Saya jadi teringat sebuah kalimat yang mengatakan ketika sholat subuh seluruh masjid di seluruh dunia itu penuh, maka disitulah para penjajah itu harus ketakutan gitu. Jadi memang yang membuat
umat muslim itu kuat karena mereka beresonansi pada gelombang yang sama melalui sholat itu tadi, sehingga mereka menjadi sebuah tembok tembok seperti anti peluru gitu, sesuatu yang sulit untuk dipatahkan. Mulai sih selalu mengatakan bahwa saya pernah mengatakan satu-satunya kelompok manusia yang seharusnya mampu memerangi Zionis yang menggunakan sistem dengan memanfaatkan hampir seluruh manusia melalui uang kertas yang bodoh ini, melalui riba uang kertas, dan menciptakan benteng pertahanan dengan senjata modern yang dia buat. Harusnya adalah yang bisa mengalahkan mereka harusnya memang umat muslim, karena kamu memiliki tidak ada benteng yang paling kuat yang bisa mengalahkan resonansi gelombang yang sama yang dikeluarkan oleh umat muslim yang melakukan sholat yang diperintahkan oleh Allah di waktu yang sama sesuai tempat yang berbeda. Tapi sudahlah, maka kejahatan ini, sistem yang rusak ini bisa segera diakhiri oleh umat muslim ketika mereka bersatu dan memerangi Zionis, dan seharusnya itu mampu untuk dilakukan. Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW telah mengatakan, dan saya hanya berharap itu segera terjadi. Wallahu a'lam.